Ubaidah bin Haris ini dari aspek usia dia lebih tua dari Rasulullah SAW. Ya. Lebih tua sekitar 10 tahun. Ya, 10 tahun lebih tua dari Rasulullah ya. Sehingga Nabi sangat menghormati beliau, ya, sangat menghormati sepupunya ini Ubaidah bin Haris ini ya, karena statusnya lebih tua ya. Dan luar biasanya ya, dia termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal ya, masuk Islam di awal-awal jauh sebelum baginda Rasul SAW ya, diusir oleh kaumnya dan kemudian hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Karena itu para ulama sepakat Ubaidah bin Haris ini ya, masuk kategori ya, sahabat Rasulullah yang mendapatkan gelar As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiquna Al-Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun ini teman-teman sekalian itu punya keutamaan tersendiri. Ya, mereka lah para perintis, mereka lah yang kita ingat ya, baik di Masjid Al-Mi'raj atau masjid di Taman Kenari ada Masjid Al-Hikmah, ada Masjid Al-Ukhuwah ya. Itu ada sosok-sosok orang-orang yang dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Orang-orang yang lebih dulu daripada yang lain. Biasanya jerih payahnya itu lebih daripada yang lain, gitu ya. Jadi masih mengalami suka duka dalam perjuangan biasanya. Ini as-sabiqunal awwalun. Teman-teman jadi di Masjid Al-Mi'raj saya kira yang dulu mulai dari ngurus tanahnya ya, kemudian mulai mengumpulkan donasi ya. Nah, ini orang-orang yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun dalam sebuah proyek perjuangan. Dan mereka punya keutamaan tersendiri. Maka ada kalimat bahasa Arab yang bunyinya begini. Al-fadlu lil mubtadi walau hasunal muttabi. Pak Berlin yang pernah belajar bahasa Arab mungkin bisa segera memahami ini ya. Al-fadlu lil mubtadi. Keutamaan ya, itu ada pada perintis. Nah, keutamaan itu ada pada para perintis, al-mubtadiin gitu kan, orang-orang yang memulai pada awal-awal ya. Walau hasunal muttabi, walaupun yang belakangan lebih bagus. Tetapi yang ya, as-sabiqunal awwalun ini ya punya keutamaan berbeda. Makanya dalam konteks sahabat baginda Rasul ya, as-sabiqunal awwalun ini selagi mereka tidak murtad, dan sepengetahuan saya tidak ada yang murtadnya, itu dijamin surga. Dalam surat At-Taubah Allah mengatakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Jadi dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala berupa diajikan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya ya, dan Allah pun ridho kepada mereka ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa para sahabat atau sahabat Nabi yang bernama Ubaidah bin Haris ini punya keutamaan tersendiri. Dia termasuk as-sabiqunal awwalun ya, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah dan merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang-orang setelahnya. Jadi kalau mereka yang masuk Islam belakangan itu ya sudah merasakan enaknya gitu kan, manisnya perjuangannya. Tetapi sebaliknya, mereka yang berada di awal-awal itu merasakan penderitaan yang luar biasa. Nah, dia termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah. Kemudian yang lainnya bisa diceritakan juga bahwa Ubaidah bin Haris ini rahimallahu juga termasuk sahabat-sahabat baginda Rasul yang diperkenankan ya untuk hijrah ke Habasyah. Kita pernah bahas. Ketika Makkah sudah tidak kondusif lagi bagi dakwah Rasulullah, maka beliau mengizinkan para sahabatnya sebagian hijrah ke Ethiopia, Habasyah, Afrika. Jadi Ethiopia itu negeri yang sudah tua ya. Konon didirikan pada generasi ketiga atau keempat Sulaiman, Nabi Sulaiman ya. Jadi dia yang merintis kehidupan di Afrika itu ya, terutama di daerah Habasyah, Ethiopia itu masih ada keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam, generasi ketiga atau keempat kalau tidak salah ya, setelah Sulaiman meninggal dunia. Jadi negeri tua ya. Sampai sekarang negeri itu
betul-betul terhormat. Bahkan hari ini ya, kalau kita mengirimkan mahasiswa-mahasiswa itu kalau tidak ke Mesir, meleset ke Madinah. Kalau dulu ada alternatif Yaman, ya, mahasiswa kita berangkat ke Yaman, sekolah di situ. Tapi sekarang Yaman terus bergejolak, itu meleset sedikit ke Sudan, daerah-daerah Afrika. Jadi negeri yang tangguh gitu kan, semangat. Tapi satu hal, orang-orang Afrika bagian selatan ini, walaupun kehidupan ekonomi mereka itu lemah gitu kan, dan terkenal sekali, tapi mereka orang-orang yang sangat dermawan. Jadi ikram dhuyufnya itu luar biasa. Jadi kalau ada orang yang bertamu ke rumahnya itu dihormati luar biasa. Maka aneh sekarang nggak tahu, Sudan itu kan bukan negara kaya, Ethiopia itu bukan negara kaya, tapi kita kok bisa mengirimkan mahasiswa ke situ untuk belajar gitu kan, dan sekolahnya itu free. Jadi coba, negeri kita yang kaya raya ini sekolahnya bayar gitu kan, tapi kita mahasiswa ngirim ke sana itu gratis, ya, gratis. Teman-teman ya yang pengen sekolah ke luar negeri itu kalau nggak lulus ke Mesir, nggak lulus ke Madinah, itu cadangnya itu Sudan gitu kan. Bahkan ada yang dari awal langsung ke Sudan. Almarhum Ustadz kita Dr. Taufik Hulaimi itu alumni Sudan, gitu kan, alumni Sudan, doktornya S3-nya. Kalau nggak salah Ustadz UAS juga ngambil doktornya di situ gitu kan. Saya juga beberapa ustadz, guru saya banyak sekali orang-orang Sudan, dan mereka punya ada istilah kami itu, hitamnya kulit orang-orang Sudan, orang-orang Ethiopia itu ternyata tidak sehitam hatinya. Hatinya putih, bersih, dan para sahabat Nabi banyak yang berasal dari sini, seperti Bilal bin Rabah misalnya kan, pengasuh Rasulullah sendiri, yang namanya Ummu Aiman, Barakah bintu Sa'labah. Ini juga berasal dari negeri Sudan. Nah, kesinilah para sahabat hijrah diterima dengan baik oleh Raja Najasyi pada waktu itu ya, ada 2 gelombang, dan Ubaidah bin Haris ya bin Abdul Muttalib ikut serta. Karenanya dia pun ya layak menyandang gelar ya Dzu al-Hijratain. Dzu al-Hijratain, orang yang memiliki 2 hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ya. Nah, karena itu ketika baginda Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dia pun ya pulang ya bersama dengan beberapa yang lainnya, dan sebagian tetap tinggal di Habasyah, dan dia pun hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ditemani oleh ada ponakannya kalau tidak salah, namanya waktu itu namanya Tufail bin Husain bin Harith ya, berangkat ditemani juga oleh beberapa orang lainnya. Karena proses hijrah ke Madinah waktu itu rumusnya begini, kata Rasul, kita hijrah wajib ya, wajib hijrah ya. Karenanya hukum hijrah itu macam-macam, bisa jadi wajib seperti Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat hijrah Makkah ke Madinah, atau bisa jadi dianjurkan sunnah ya. Tidak semua wajib, seperti para sahabat hijrah ke Habasyah itu enggak semua hijrah, sebagian saja gitu ya yang diizinkan oleh Rasul ya. Ya ada juga yang tidak diizinkan, seperti Abu Bakar itu tidak diizinkan oleh Rasulullah, tapi sebaliknya Utsman itu justru diperintahkan. Jadi tidak semua ya. Nah, bisa jadi mubah itu boleh-boleh saja ya. Bahkan bisa jadi haram, nggak boleh hijrah ya. Teman-teman kita di Palestina itu ya, walaupun mereka diserang oleh Israel, diambil tanah, itu nggak boleh hijrah semua, mesti ada yang stay di situ. Sebab kalau hijrah semua diambil tuh tanah milik umat Islam di Palestina gitu ya, tidak boleh diambil ya. Maka yang terjadi di sana itu ya penjajahan ya, tanah mereka diambil, kalau pindah berarti menyerahkan kekuasaan kepada penjajah. Seperti kita di Indonesia dulu ya, tidak boleh hijrah, mengungsi pun sifatnya sementara. Nah, seperti Tuanku Imam Bonjol yang mengungsi ke hutan-hutan lalu melakukan perang gerilya ya, tapi bukan termasuk hijrah ya. Mempertahankan tanah air itu bagian yang sangat penting dalam prinsip seorang muslim. Walaupun hadis yang mengatakan hubbul watani minal iman, itu bukan hadis ya. Hubbu al watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, tapi maknanya benar, walaupun jangan disebut itu hadis. Sebagian ulama kita menyebut itu hadis, itu bukan hadis, hanya ungkapan saja. Hubbu al watan minal iman atau an-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis. Nah, cuman kalau di pesantren dulu sebut dengan al mahfuzat ya, jadi kata-kata mutiara, maknanya bagus tapi tidak
bukan merupakan hadis Nabi SAW ya. Nah, beliau berangkat ke Madinah Al-Munawwarah dan di antara program ya baginda Rasul ketika para sahabat hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ini adalah dipersaudarakan dengan kalangan Ansar ya, dan ini program yang sangat menarik. Salah satu cara baginda Rasul membuat kekuatan sosial, basis sosial yang kuat ya. Nabi menyatukan kaum muslimin ya, antara muhajirin yang datang dari Makkah dengan kalangan Ansar yang stay di Madinah, itu disatukan, dilebur jadi satu oleh baginda Rasulullah SAW ya. Tidak ada keutamaan atas keutamaan yang lain selain keimanan kepada Allah SWT. Sehingga dalam waktu yang singkat, Madinah Al-Munawwarah yang tadinya centang perenang gitu kan, berantem terus, konflik berkepanjangan ya. Orang-orang Madinah itu sebelum Nabi datang itu, saya ulang lagi ya, jadi ketika Nabi dan para sahabat datang ke Madinah, Madinah waktu itu bukan negeri yang tentram, nyaman, damai, enggak, itu negeri yang sedang kacau ya. Dari aspek ekonomi mereka dijajah oleh Yahudi gitu kan, kepemimpinan enggak jelas gitu kan, enggak ada pemimpinnya gitu ya. Yang ketiga apa? Dari aspek sosial mereka berantem terus. Ada namanya konflik, namanya perang Bu'ath antara Aus dan Khazraj, itu perang terus. Dan itu dikrit. Jadi perang konflik internal Madinah waktu itu dibikin. Siapa yang bikin? Orang Yahudi. Ya, supaya masyarakat Madinah itu lemah. Dan itulah teori penjajahan. Dari zaman Senok Hogronya sampai sekarang gitu ya. Kalau Anda pengen menguasai sebuah negeri, lakukan dua hal. Divide et impera. Pecah belah, maka Anda akan menjajahnya. Ya, negeri kita yang konon 350 tahun katanya dijajah, wallahu alam ini harus dikocok ulang, dihitung ulang lah ya. 350 tahun itu angkanya dari mana? Ya, kalau orang Aceh, Pak Belen nggak mau disebut dijajah Belanda 350 tahun lamanya, enggak. Sebab tahun 1905 itu mereka masih melakukan perlawanan. Jadi Aceh itu cuma 40 tahun dijajah Belanda. Saya kira teman-teman mereka yang dari Jawa Tengah sekitarnya atau wilayah-wilayah yang dulu dikuasai oleh oleh Pangeran Diponegoro, Jogja dan sekitarnya pun tidak mau disebut dijajah Belanda selama 350 tahun. Karena tahun 1825 sampai 1830 mereka masih berperang melawan Belanda. Nah, jadi kalau kita hitung 1830 sampai 1945 itu cuma 100 tahunan. Nah, 150 tahunan, nggak nyampe 350 tahun ya. Nah, jadi nanti dicek lagi oleh guru sejarah ya, angka 350 tahun itu dari mana? Ya, apakah dari VOC datang ke Batavia 1602? Ya, artinya itu bukan penjajahan, itu baru bisnis walaupun motifnya trigold gitu kan. Mereka menyebarkan misi, mencaplok sebuah negara, menjajah, dan mengambil harta emas yang ada di dalamnya. Tapi belum bisa disebut penjajahan ya. Jadi jangan bangga juga kita lama dijajah. Lama dijajah kok bangga gitu. Ini mentalnya ntar mental orang dijajah gitu ya. Nah baik, jadi Madinah waktu itu dijajah. Yang jajah siapa? Yahudi. Karena Yahudi di Madinah itu kan bukan penduduk asli. Mereka itu pendatang dari berbagai daerah yang terusir oleh bangsa-bangsa ya, karena kelakuan mereka yang suka berkhianat gitu kan, licik, culas. Akhirnya dia pindah dari satu negeri ke negeri yang lain ya, dia oper ke sana kemari ya, dan tibalah di Madinah ya. Dan misi mereka di sana menguasai Madinah yang katanya ingin menunggu Nabi akhir zaman. Walaupun faktanya ketika Nabi Muhammad datang mereka tidak beriman ya, karena dianggap bukan dari keturunan orang-orang Yahudi ya. Baik. Rasulullah SAW ya, mempersaudarakan kaum muslimin di Madinah, bahkan dalam riwayat itu dikatakan satu muhajirin, satu ansor. Ya. Nah, Ubaidah bin Haris ini jamaah dipersaudarakan oleh Rasul ya, dengan seorang tokoh Madinah namanya Abdullah bin Salam al-Ajlani. Ini orang kaya, nah ditinggal di rumah Abdullah bin Salam al-Ajlani ini ya, penduduk Madinah. Dan yang seperti ini banyak. Ada yang kaya banget penduduk Madinah itu namanya Sa'ad bin Ubadah. Ya, Sa'ad bin Ubadah. Dia menyiapkan 80 kakak. Masya Allah, dahsyat luar biasa ya. Jadi 80 keluarga dari Makkah itu ya disiapkan tempatnya.
Ya, karena dia orang kaya luar biasa dan itu free. Ya, jadi bukan kontrak. Sampai sekarang salah satu aset tanah Sa'ad bin Ubadah itu masih ada di samping Masjid Nabawi, namanya Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah berupa taman. Nah, jadi nanti kalau kita umroh, ya, Masjid Nabawi ini itu kiblat, nah, ke kanan. Dulu ada perpustakaan dulu ada semacam museum tapi udah dirobohin ya. Nah, sebelah kanan itu ada taman. Namanya Taman Saqifah Bani Sa'idah. Itu milik Sa'ad bin Ubadah. Sampai sekarang masih ada. Ya. Di sinilah dulu Abu Bakar As-Siddiq pernah dibaiat menjadi khalifah. Di taman ini ya, sampai sekarang bentuknya taman. Jadi kalau musim-musim tertentu kalau masuk ke situ kita serasa di Bogor. Ya, jadi subur gitu kan. Walaupun tanamannya jelas berbeda gitu kan. Hampir setiap kali umroh saya ajak. Nggak tahu dengan Pak Atet dulu kesana nggak ya, lupa saya ya. Jadi karena dekat ya, ketika mungkin pada asar gitu ya, karena dekat, jalan kaki dikit dekat. Nah itu aset Sa'ad bin Ubadah. Adapun Ubaidah bin Haris ini jamaah, dia dipersaudarakan dengan Abdullah bin Salama al-Ajlani. Nah ini program Rasulullah ketika berada di Madinah. Membangun basis sosial, kekuatan masyarakat, dan dalam kajian-kajian politik Islam hari ini penting ya. Tidak mungkin orang yang punya ide cemerlang, kekuatan kecerdasan yang luar biasa ya, tapi tidak didukung oleh basis sosial yang kuat, maka dia nothing, ya, tidak ada apa-apanya ya. Jadi ini disebut dengan kekuatan basis sosial, apalagi di negara kita yang masih menganut demokrasi ya. Suara terbanyak itu yang menang, wah ya, mendapat dukungan sosial itu sangat-sangat penting gitu ya. Dalam konteks yang sangat kecil sekali, saya kira ketika seseorang pengen mendirikan sebuah, misalnya siapa ya, Pak Atet lah misalnya, atau siapa teman-teman sekolah alam misalnya kan, bagaimana bisa diterima di Tanah Baru itu ya, dia harus mendapat dukungan sosial dari daerah sekitarnya ya, kalau enggak diusir gitu ya. Teman-teman Pak Atit juga yang di daerah Bogor Baru juga demikian, yang lainnya. Jadi memiliki kekuatan basis sosial ini menjadi sangat-sangat penting bagi kita ya. Program kedua Rasulullah juga adalah ketika berada di Madinah, teman-teman sekalian, beliau membangun angkatan militer. Cerdas, luar biasa ya. Jadi kekuatan sosial, sekarang kekuatan militer, dan ini sering kita nafikan. Kalau kita amati, negara yang besar itu adalah negara yang memiliki kekuatan militer yang dahsyat. Amerika, kenapa orang takut? Karena dia memiliki kekuatan militer. Ya. Afghanistan itu ya, atau apa sekarang namanya, Taliban itu kekuatan militer yang dahsyat. Ya, dahsyat itu ya. Jadi ya pemilu menang dianulir gitu kan. Tapi kalau di backup oleh kekuatan senjata yang besar, wah aman. Sebagai evaluasi barangkali wallahu alam ya, ini evaluasi, Presiden Mursi yang menang mutlak, nggak mutlak banget sih, beda-beda 3-4% itu kan, menang di Mesir gitu kan, dianulir. Siapa yang menganulir? Ya militer lagi ya, dulu Aljazair dianulir, ya militer lagi gitu kan. Jadi ini nggak tahu ini kajian politik Islamnya gimana Pak Berlin ya. Jadi partai Islam itu harus punya kekuatan militer gitu ya, bukan untuk perang tapi untuk, kan rumusnya sederhana, siapa yang pengen damai harus siap perang kan begitu ya. Bukan kita cari gagah-gagahan, jangan juga cari gara-gara, enggak ya. Tapi kekuatan militer itu penting. Ini penting banget gitu ya. Karena dengan cara seperti ini kemudian sebuah negara itu di backup ya. Nah, Nabi ngerti. Nabi paham. Maka program Nabi itu bikin kekuatan militer. Karena beliau tahu sebentar lagi akan ada ancaman dari kafir Quraisy yang akan menyerang. Dan orang-orang Yahudi ya, yang merasa terpinggirkan nggak akan tinggal diam gitu kan. Belum lagi ada orang-orang munafik yang selalu mencari peluang dalam setiap kesempatan ya. Maka Nabi segera membentuk angkatan militer. Kalau dicatat, kita lihat catatan sejarah, dan ini sudah saya uraikan dalam buku saya ya, Manajemen Kemenangan ya, belajar di perang Badar ya. Sebelum perang Badar itu ada 8 angkatan perang yang dibentuk oleh baginda Rasul SAW ya. Nah ini saya catat ya, ada 8 angkatan perang yang dibentuk oleh baginda Rasul SAW ya. Nah di antara ya, satuan-satuan angkatan perang yang dibentuk Rasul itu ya, ada di antaranya yang dipimpin oleh Ubaidah bin Haris ya, dipimpin oleh Ubaidah bin Haris. Enggak banyak, cuman 60 orang.
Ya. Jadi Nabi bentuk detesmen gitu kira-kira, angkatan militer, Sariyah kalau bahasa Arabnya, isinya cuma 60 orang. Panglimanya Ubaidah bin Haris. Kata Rasul, ya Ubaidah, Anda bersama dengan 60 orang ini segera berangkat ke arah Mekah. Itu ada sebuah tempat namanya Rabi'. Ya, daerah Rabi' namanya. Di situ wilayah yang sangat strategis karena dibentuk ya agak tinggi pegunungan ya, untuk mengintai musuh. Dan satu lagi, di daerah Rabi' ini kata Rasul tinggal beberapa kabilah. Anda datang ke mereka, jalin persahabatan, ajak mereka masuk Islam, karena ini tempat yang sangat strategis untuk mengintai musuh. Maka berangkatlah Ubaidah bin Haris bersama sekitar 60 orang pada waktu itu ya, dikirim ke daerah Rabi', dan Rasul menyerahkan bendera perang, al-liwa. Dalam catatan sejarah, itulah bendera perang pertama yang diberikan oleh Rasul kepada seorang sahabatnya, yaitu Ubaidah bin Haris. Maka ulama mengatakan pemegang bendera pertama dalam Islam adalah Ubaidah bin Haris. Dulu belum ada. Dulu belum ada. Nah, ini bendera namanya Al-Liwa, ya, bendera perang yang bertuliskan lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Atau sebagian mengatakan tidak ada Muhammad Rasulullahnya, tapi La ilaha illallah. Jadi ada dua. Ada yang memanjang, ada yang memanjang ke kanan, ada yang ke atas. Jadi kayak umbul-umbul begitulah ya. Kalau bendera kan seperti ini ya, tapi ini ada juga yang ke bawah. Nah, itu kalau kita lihat ilustrasi dalam catatan riwayat, yang memanjang ke bawah itu tulisannya La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi warnanya ada dua. Ada yang putih, ada yang hitam. Yang hitam tulisannya putih, yang putih tulisannya hitam. Ya, sebab kalau benderanya hitam, tulisannya hitam nggak kelihatan gitu ya. Ini bendera pertama yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Walaupun ada yang mengatakan bukan kepada Ubaidah, tapi kepada Hamzah. Ya, karena pada saat yang sama Hamzah juga diutus oleh Rasul untuk memimpin pasukan ya, seperti Ubaidah bin Haris. Jadi dia adalah termasuk panglima pertama dalam ekspedisi yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, masuk tahun kedua Ramadan, terjadilah peristiwa besar, dan ini puncak dari sahabat Nabi ini ya, yaitu perang Badar. Ini kecamuk perang yang awalnya tidak ingin perang, ya, tapi karena musuh sudah datang ke Madinah, bertemu di Badar, 1000 lebih pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal pada waktu itu ya. Mereka bertemu dengan pasukan kaum muslimin yang jumlahnya hanya 313 melawan 1000. 313 ini komposisinya 77 orang kalangan muhajirin dan 230 sekian itu dari kalangan ansar. Jadi dari muhajirin cuma dikit, 77. Nah, balik sedikit, 8 ekspedisi yang diangkat oleh Rasul termasuk Ubaidah bin Haris tadi sebelum perang Badar, 8 angkatan perang itu semuanya dari kalangan muhajirin. Tidak ada dari kalangan ansar. Para ulama menganalisa tujuannya apa? Ya, untuk melatih jiwa militer ya, orang-orang muhajirin. Ya, sebab orang Ansor tidak perlu karena mereka pemilik Madinah. Selain itu juga tujuannya apa? Untuk ma'rifatil maidan. Ya, untuk mengetahui sekitar Madinah. Kalau orang Madinah nggak perlu karena mereka orang Madinah. Maka 8 ekspedisi perang yang dibentuk oleh Rasul itu seluruhnya itu dari kalangan muhajirin, bukan dari Ansar. Nah, bertemulah dua kekuatan ini yang diabadikan dalam Al-Quran. Yaumal taqal jam'an, yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Yaumal furqan, hari pembeda. Ya. Yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Pasukan kaum muslimin dan pasukan kafir Quraisy. Ya. Dengan peralatan senjata perang yang sangat minim, mereka cuma bawa beberapa ekor kuda, nggak nyampe 10. Ya. Baju perang juga paling yang bawa baju perang itu waktu itu hanya sekitar ya mungkin 1/4, gak nyampe kali ya, 1/4 ya, 60 sekian ya baju perang yang mereka bawa ya. Unta juga hanya sekitar 70-an ya, jadi jemaah bayangan ya, 313 orang, untanya cuma 70 ekor, baju perang cuma 60 sekian, dan kuda hanya beberapa ekor ya.
Sementara pasukan kafir Quraisy full 1000 pasukan, mereka membawa 200 ekor kuda. 200 ekor kuda, artinya 1200 diantaranya pakai kuda. Dan ini pasukan elit. Ya. Jadi pasukan kuda ini pasukan elit. Kalau perang dan menang mereka dapat jatah 2. Dapat 2 bagian. Jadi itu tradisi dari dulu dan dalam Islam juga demikian. Jadi kalau perang nih menang, yang pakai kuda itu dapat jatah harta rampas perangnya 2 bagian. 2 kali lipat dari yang jalan kaki gitu ya. Ini pasukan elit khusus gitu ya. 600 baju perang. Jadi kalau kaum muslimin cuma 60 orang yang pakai baju perang itu kan. Nah, ini pasukan kafir Quraisy 600. Dan 700 ekor unta. Ya, jadi hampir semuanya pakai kendaraan gitu kan. 700 ekor unta, ya, 200 ekor kuda, itu udah 900 ya. Yang mungkin 100-an ini mungkin budak-budak dan seterusnya, ya, mereka jalan kaki menuntun kendaraan tersebut. Ya, ini kekuatan yang sangat-sangat tidak berimbang antara 313 kaum muslimin melawan 1000 lebih pasukan kafir Quraisy. Ya. Nah, tradisi perang waktu itu, ya, sebelum perang berkecamuk, ada disebut dengan al-mubarazah. Ini tradisinya. Jadi mubarazah itu 2 pasukan ketemu, sebelah sini. Nah, untuk pemanasan, begitu kira-kira pemanasan, maka masing-masing maju. Nah, majulah kafir Quraisy, ya, 3 orang. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah. Ini Utbah bin Rabi'ah ini terprovokasi sebenarnya. Saya cerita sedikit tentang Utbah ini. Jadi Utbah bin Rabi'ah ini, ya, dia dulu ya emang menentang Rasulullah. Tapi penentangannya terhadap Nabi itu soft, lunak. Ya, jadi logis. Ya. Jadi apa? Agak ilmiah begitu kira-kira. Dia nentang. Ya. Jadi sama lah seperti sekarang ada penentang-penentang kan ada yang masih bisa diajak ngobrol, tapi ada yang enggak. Ya, para buzzer itu enggak bisa diajak ngobrol tuh, pokoknya salah aja gitu kan. Nah ini Utbah ini enggak, dia lunak banget. Dia pernah mendatangi Nabi, ya Muhammad katanya. Anda pengen apa katanya gitu kan? Pengen apa? Pengen kekuasaan, kita kasih. Pengen uang, kita kasih. Pengen istri, kita kasih. Dia ngobrol begitu dengan Rasulullah. Walaupun Nabi mengatakan belakangan, nitip ke pamannya, Nabi mengatakan apa? Lawadu syamsa ala yamani, ya, wal qamara ala yasari, lan atruka hadi da'wah. Andai mereka wahai pamanku, ya, memberikan matahari tangan kanan, rembulan di tangan kiri, saya tidak akan meninggalkan dakwah. Jadi dia agak soft, ya. Dan ketika akan berangkat perang dia pun enggan. Dia agak nggak mau gitu kan. Diprovokasi oleh Abu Jahal. Kata dia, ya Utbah, ya, anta khunsa, apakah Anda bencong katanya gitu kan. Jadi disebut bencong. Dipanas-panasin gitu ya. Berangkatlah dia emosi gitu kan. Maka ketika tiba waktu mubarazah, karena emosi yang masih terus menggemuruh tadi, dia maju. Dan di belakang sana, ya, di dalam pasukan kaum muslimin ada anaknya, ya, yang sudah masuk Islam. Namanya Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Ya, yang nanti kita kenal ada seorang budaknya namanya Salim, Maula Abi Huzaifah. Ini 2 orang, yang satu tuan namanya Abu Huzaifah. Ingat, bukan Huzaifah ibnul Yaman lagi. Ini Abu Huzaifah, dia punya budak namanya Salim, Maula Abi Huzaifah. Ini tidak pernah terpisah, selalu bersama, ya. Dan nanti mereka meninggal bersama, ya, di perang Yamama di masa Abu Bakar Siddiq melawan Nabi palsu. Waktu itu panglima perangnya Khalid. Ya. Maka ketika mereka meninggal dunia, kata Khalid, ya, idfan, kuburkan, ya, 2 orang ini, ya, fi dufnin wahid, dalam satu makam. Nah, namanya Abu Huzaifah dan Salim, budaknya, ya, yang sudah masuk Islam. Nah, Utbah maju bersama dengan saudaranya namanya Syaibah. Utbah dan Syaibah, ya, keduanya adalah putra dari Rabi'ah. Nah, Utbah ini ngulang, saya ingat, hubungan dengan Rasulullah sangat baik, walaupun tidak masuk Islam. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Taif, kita pernah ceritakan, kalau tidak salah ya, Nabi mampir di sebuah kebun anggur, ya kan? Dan kemudian diberikan beberapa bulir anggur oleh petugas yang jaga kebun itu. Itu kebun itu milik Utbah ini. Dia membolehkan gitu kan, stafnya, petugas kebunnya untuk ngasih makan Rasulullah berupa buah anggur tadi. Baik orangnya, tapi karena terprovokasi aja gitu kan, majulah dia dengan Syaibah adiknya dan dengan anaknya. Jadi bertiga, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan satu lagi Al-Walid bin Utbah, bertiga.
maju dan segera menantang. Ya Muhammad, katanya, wahai Muhammad, akhrij ilaina akfa'ana min qaumina. Ya. Kalau bahasa hari ini, ayo keluarkan mana jagoan-jagoan perang. Ya. Nah, awalnya sempat maju beberapa anak muda Ansar. Anak muda Ansar dari Madinah. Kata Utbah, siapa kalian? Saya nggak kenal. Maka dia berseru kepada Muhammad. Rasulullah SAW katanya, ya Muhammad, keluarkan ya akhrij ilaina kepada kami akfa'na min qaumina, yang sederajat dengan kami. Ya. Jadi maka baginda Rasul segera mengeluarkan 3 jagoan perangnya. Pertama Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah Ubaidah bin Haris. Ya, maka berlangsunglah duel ya, 1 lawan 1, 3 orang ini dengan komposisi Ubaidah bin Haris yang paling senior di antara 3 sahabat Nabi tadi itu ya, segera berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah yang juga yang paling tua. Ubaidah bin Haris, tokoh kita hari ini, melawan Utbah bin Rabi'ah ya. Sementara Hamzah melawan Syaibah. Sementara Ali melawan Walid bin Utbah. Peperangan berlangsung ya, Hamzah dengan kecekatannya, dengan kecepatannya, jagoan ini ya, berhasil dengan gampang menyelesaikan musuhnya. Syaibah tergeletak tewas. Ya. Ali bin Abi Thalib sesama anak muda. Ya. Ali waktu itu usianya 13 ditambah 8, 21 ditambah 2, 23 tahun. Usia Ali ya. Al-Walid bin Utbah juga musuhnya juga demikian. Kira-kira 25 tahun lah ya. Mereka duel sesama anak muda dan Ali mengalahkan musuhnya. Ali menang, Hamzah menang. Nah, sekarang kita lihat Ubaidah bin Haris melawan Utbah. Utbah bin Rabi'ah ini, teman-teman sekalian, seperti sampaikan tadi, bukan hanya pengusaha, tapi juga tokoh yang sangat dihormati, punya kemampuan bela diri yang luar biasa. Dia jago gulat, ya, pinter mainkan pedang, walaupun usianya sudah di atas 50 tahun waktu itu ya, di atas 50 tahunan waktu itu ya, tapi dia masih memiliki kekuatan fisik yang dahsyat. Makanya dia berhasil melukai Ubaidah ini, Ubaidah bin Haris, tokoh kita ini, kakinya luka parah, kemudian dipangkas lagi bagian perutnya gitu kan, sempat terluka juga dan dia pun roboh. Maka segera dipapa oleh kaum muslimin ya, oleh Hamzah dan Ali serta yang lainnya, dibawa ke belakang ya, diobatin, dipangku oleh baginda Rasulullah SAW ya. Nah, sementara itu Hamzah dan Ali bin Abi Thalib menyelesaikan Utbah ini. Dan Utbah pun akhirnya tewas ya, terbunuh pada perang tersebut di tangan, ada yang mengatakan di tangan Hamzah. Dan untuk itu ada lanjutannya, anak dari Utbah bin Rabi'ah ini namanya Hindun binti Utbah, ini dendam luar biasa kepada Hamzah, dan nanti dia semacam ya memberikan penghargaan kepada orang yang bisa membunuh Hamzah. Maka dalam perang Uhud itu ya, terbunuhlah Hamzah ini ya, di tangan seorang budak namanya Wahsy ya, yang kemudian dibayar ya, diberikan hadiah oleh Hindun ya, karena berhasil membunuh paman Rasulullah SAW yang telah dianggap membunuh ayahnya Utbah bin Rabi'ah. Nah, bagaimana dengan Ubaidah? Kita akan lihat bagaimana kabar Ubaidah yang parah, sakit ya, ini luka parah. Setelah perang usai, setelah perang selesai dan kaum muslimin menang, Ubaidah dalam keadaan luka parah ya, tapi masih bertahan hidup ya, dipangku oleh baginda Rasul SAW. Dan kemudian diobati oleh para sahabat gitu kan, diobati oleh para sahabat. Dan setelah semua selesai gitu kan, semua selesai, mereka kemudian bersiap-siap pulang ke Madinah Al-Munawwarah ya, sementara Ubaidah masih luka parah, dia kemudian ditandu. Nah, sebelum ditandu itu ya, dia ada dialog ya dengan baginda Rasulullah SAW. Kata dia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau ra'ani Abu Talib anni ahaqqu biqaulihi minni. Kata dia, wahai Rasulullah, ya, kalau Abu Talib ini paman Nabi yang sudah meninggal di Mekah dalam keadaan kafir ya, melihat dalam posisi ini, melihat saya ini di pangkuanmu ya, sungguh sebenarnya yang berhak terhadap persaudaraan itu sebenarnya adalah saya, katanya, keluarga saya, bukan keluarga Abu Talib. Mengapa demikian? Karena dia sudah melakukan pembelaan yang luar biasa terhadap Rasulullah SAW. Kemudian Nabi tersenyum dan kemudian Ubaidah berkata lagi, ya Rasulullah, ya, alastu syahidan, bukankah saya ini syahid? Ketika dia masih hidup. Kata Rasul, bala, ya betul ya, anta syahidun, anda orang yang syahid.
Dan qadarullah dalam perjalanan dari Badar ya, menuju ke Madinah berjarak sekitar 160 kilo ya. Badar Madinah itu sekitar 160 kilo ya. Tiba di suatu tempat. Jadi Badar Madinah itu kalau kita hitung kalkulasi sekitar 4 atau 5 hari perjalanan ya. Nah, hitung-hitungannya begitu. Jadi hitung rumusnya itu satu hari itu 40 kilo. Jadi kalau 160 kilo berarti 4 hari. Nah, jadi begitu ngitungnya gitu kan. Maka jarak Mekah Madinah itu kan 500 kilo. Itu sekitar 12 hari perjalanan. Jalan kaki. Ya, kalau naik kuda ya lebih cepat. Ya, kalau naik unta ya lebih cepat dikit. Nah, dalam perjalanan tersebut suatu tempat namanya Safra. Ya, sebuah tempat terletak antara kota Badar menuju ke Madinah, tapi lebih dekat ke Madinah. Mungkin dari Madinah kurang dari 100 kilo. Ya, udah mau nyampe Madinah ya, dia meninggal dunia. Ya, meninggal dunia dalam perjalanan tersebut ya, dan disepakatilah ya bahwa jenazahnya tidak dibawa ke Madinah, tapi dimakamkan di lokasi di mana dia meninggal dunia. Digalilah makam di situ di daerah Safra itu namanya ya, dan kemudian Nabi sendiri teman-teman sekalian yang turun ke liang lahatnya ya untuk memakamkan jenazah mulia Ubaidah bin Haris radhiyallahu anhu ya. Nah, belakangan nanti suatu saat ketika Nabi dalam perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah, mereka sempat lewat tempat ini ya. Dan waktu itu sudah nggak jelas makamnya karena kan di tanah lapang gitu kan. Kalau sekarang kita dikasih tanda ini enggak. Jadi udah ketutup, entah makamnya di mana gitu kan. Kemudian suatu saat ada cerita mereka lewat pasukan kaum muslimin ini yang dari Madinah menuju ke Mekah. Tiba-tiba salah seorang dari mereka itu mencium rihal misk. Jadi aroma minyak kasturi, wangi luar biasa. Para sahabat berisik, ini apa kok wangi banget? Apa kata Rasul? Ma yamna'ukum wa hahuna qabru Abi Umayyah, Abi Muawiyah ya. Wa ma yamna'ukum, ada apa kalian ini? Kata Rasulnya, wa hahuna qabru Abi Muawiyah. Di sini makam Abu Muawiyah. Abu Muawiyah ini panggilan untuk Ubaidah bin Haris. Maka di tempat tersebut dikasih tanda sampai hari ini teman sekalian ya, itu masih ada kuburnya terpisah sendiri. Nah, tentu dengan tanda yang sangat-sangat sederhana ya. Jadi tidak seperti di Pugar seperti Taman Makam Pahlawan, enggak. Cuman bebatuannya disusun saja dan diyakini disitulah dimakamkan Ubaidah bin Haris. Dia wafat dalam keadaan syahid, meninggal syahid pada usia 63 tahun. Ya, 63 tahun sebab Nabi ya, meninggal kemudian sekitar 10 tahun, 9 tahun kemudian pun 63 tahun usianya. Nah, jadi tidak jauh beda dengan Rasulullah dan usianya lebih tua Rasulullah sekitar 9 atau 10 tahun. Jadi makamnya dimakamkan di daerah namanya Safra atau dikenal hari ini dengan Wadil Hamra. Jadi masyarakat setempat menyebut lokasi itu dengan Wadi Al-Hamra. Wadi lembah Hamra yang merah. Wallahu alam disebut demikian, tapi terkenal sekali. Ini tempat namanya Wadi Al-Hamra, berjarak sekitar 100-an kilometer dari kota Madinah menuju ke arah Mekah. Jadi lebih dekat ke arah Madinah. Nah, jadi kalau kita searching internet ya, Wadi Al-Hamra pasti ketemu dengan makam Ubaidah bin Haris ini. Diarahkan ke situ. Saya pernah searching ya, Wadi Al-Hamra. Nah, dia meninggal dunia. Terakhir sebagai penutup ya, sebelum kita diskusi sampai 6:30 insyaallah, pada perang Khandaq ya, pada perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, Nabi pernah berdoa jelang perang Khandaq itu. Ada hubungan dengan kisah ini. Kata Nabi, doa Nabi begini. Sebelum Ali berperang melawan Amr bin Abdul Wud dalam perang Khandaq itu, Nabi berdoa begini. Allahumma innaka akhazta minni Ubaidah ibn al-Haris yauma Badar wa Hamzata ya ibn Abdul Muttalib yauma Uhud wa hadza Aliyun fala tada'ni fardan wa anta khairul warithin. Ya. Maknanya kira-kira, ya Allah, engkau telah ambil saudaraku gitu kan, Ubaidah bin Haris perang Badar. Dan engkau telah ambil pamanku Hamzah dalam perang Uhud. Nah, sekarang Ali ya, maka kata Rasul apa? Fala tada'ni fardan, jangan tinggalkan aku sendirian. Ya, wa anta khairul warithin. Jadi ini doa Nabi ya, supaya memberikan kemenangan kepada Ali, dan ternyata benar. Dalam pertarungan itu Ali menang
melawan Amr bin Abdul Wud, mengalahkan musuhnya, dan ini bentuk salah satu bentuk terkabulnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan wafatnya Ubaidah bin Haris ini, sebagai penutup Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 150-an ya. 150 sebelah kiri bagian atas ya. Ini seingat saya ya. Bunyinya apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un wal la tash'urun walakin la tash'urun ya. Saya ulangi ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu amwatun, mati ya, bal ahya'un, tetapi mereka hidup, walakin la tash'urun, tapi kalian tidak merasakan ya. Nah, ini sekilas tentang Ubaidah ibn al-Haris radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mungkin tidak sepopuler Khalid, tidak seterkenal Amr bin As, tetapi dia punya peran yang penting, orang yang pertama mendapatkan bendera dari Rasulullah dan pahlawan perang Badar yang sebenarnya. Jadi kalau dalam perang Uhud ada Hamzah, maka dalam perang Badar pahlawan sebenarnya adalah Ubaidah ibn al-Haris bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ya.